Halo Scorpio, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu radian ini. Tapi juga ingat, gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Scorpio. Ambil dari segi nilai positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, coaching, ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ya, tulis video channel sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, tema kali ini adalah bagaimana ya lawan jenis itu melihat kamu ya, ataupun menilai kamu seperti itu. Ingat, gak resonate untuk kamu ya, ambil yang resonate aja gitu. Di sini sebelum aku bacakan bagaimana lawan jenis melihat kamu ya, penilaian dia gitu ya, aku akan lihat secara pribadinya kamu ya, seperti apa kamu ini, orang yang seperti apa gitu ya, secara personalnya kamu. Zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Scorpio. Oke, di sini ada the situation will improve. Dan oke. Oke, di sini aku lihat secara personalnya kamu ini tipe orang yang tidak suka dalam satu keadaan atau kondisi yang kayak gitu-gitu aja gitu loh. Jadi kamu itu suka dengan perubahan gitu ya, atau apa ya istilahnya, bisa dibilang kayak orang yang nggak mau dalam kondisi gitu-gitu aja gitu loh. Jadi kamu bisa dibilang orangnya ini produktif gitu ya, atau kreatif gitu ya, seperti itu ya. Kamu nggak suka dengan sesuatu yang monoton gitu ya, atau kayak gitu-gitu aja gitu, atau bisa dibilang nggak suka juga berada dalam zona nyaman gitu ya, kayak tetap gitu loh, stuck kayak gitu-gitu aja. Itu kamu nggak mau. Kamu suka dengan perubahan, atau bahkan di sini kamu itu orang yang suka membuat perubahan gitu, atau ingin selalu berubah gitu ya, seperti itu. Contoh nih, misalkan ya, aku juga ngerasa di sini ada beberapa di antara kamu itu suka pindah-pindah ya. Mungkin ada yang seperti itu ya, suka pindah-pindah gitu. Mungkin bisa dibilang saat ini kamu lagi dalam fase yang produktif, bisa ya, apa ya dibilang produktif, bukan produktif juga, kayak pencarian bisa juga ya. Rata-rata mungkin kayak umur kamu ini sekitar 20-30 gitu loh. Jadi kamu itu nggak suka dengan satu tempat aja gitu. Misalkan pekerjaan tuh kamu nggak suka kerja di situ aja gitu. Mungkin kamu orangnya suka pindah-pindah di sini gitu, dari tempat satu tuh ke tempat yang lain. Misalkan pindah kerja ya, kerja ini kamu udah bosan ya, udah ngerasain kerja ini, kamu mungkin ganti kerja lagi kayak gitu loh ya. Aku rasanya ada beberapa di antara kamu yang masih seperti itu di sini gitu. Mungkin ya itu, usia kamu mungkin sekitar 20-30an di sini gitu, seperti itu. Oke, dan improving health, kamu orang yang mungkin kamu suka jaga kesehatan ya, orangnya menjaga badan banget, mungkin suka olahraga, fitness kayak gitu ya, jaga body banget gitu ya. Bahkan dari segi pemakanan itu kamu jaga banget gitu. Gak hanya dari itu juga, dari segi lingkungan pun, dari pertemanan pun kamu juga kayaknya pilih-pilih gitu ya, mana yang cocok buat kamu, mana yang sehat untuk kamu atau enggak gitu loh, pilih-pilih kayak gitu ya, seperti itu. Pokoknya kamu itu menjaga kesehatan banget gitu loh, baik secara fisik, mental, atau pikiran kamu menjaga banget gitu. Kalau dari segi fisik ya itu ya, mungkin dari pemakanan gitu ya, kamu jaga banget makanan, kamu nggak suka makan asal-asal makanan kayak gitu ya. Kamu mungkin makannya ya pokoknya harus yang sehat-sehat, yang sehat-sehat kriteria kamu gitu. Dan juga ya jaga badan banget ya, kamu mungkin ya suka fitness gitu ya, olahraga teratur kayak gitu. Dan juga aku juga ngerasa di sini ada yang jaga body banget ya, penampilan gitu loh, yang dimana mungkin kamu itu kalau laki-laki ya bikin badan yang
bagus gitu ya. Kalau perempuan juga sama gitu ya, bikin body gitu, kamu nggak suka gemuk atau terlalu kurus gitu, nggak, pokoknya kamu jaga penampilan banget gitu loh ya, seperti itu. Kemudian di sini ada don't stop ya. Ada beberapa yang aku rasa beberapa di antara kamu ini kadang-kadang apa ya, gampang menyerah atau mudah menyerah gitu loh. Tapi bukan berarti kamu nggak berusaha ya. Mungkin kayak ketika kamu udah berusaha, udah berada di titik mentok, kamu ngerasa nggak sanggup lagi. Nah mungkin kamu tuh kayak ngeluh gitu, kok kayak gini-gini terus ya, gitu, kok kayak gini-gini aja ya. Nah kayak gitu loh istilahnya. Ada yang aku ngerasa tuh kamu tuh seperti itu orangnya kadang-kadang gitu ya. Namun ada juga yang aku ngerasa kamu itu tipe orang yang nggak menyerah dalam hidup ya. Don't stop ini juga bisa bicara kamu tuh nggak pernah berhenti untuk terus improve diri kamu ya, seperti itu. Terus apa ya, buat diri kamu tuh maju gitu loh, bertumbuh gitu loh. Dan aku juga ngerasa ini secara personal ya, secara spiritual aku ngeliatnya ada yang beberapa seperti itu. Kamu mungkin orang yang belajar ya, orang yang dari setiap masalah yang terjadi dalam hidup kamu tuh kamu kayak belajar gitu loh ya. Jadi kayak nggak nyerah dengan situasi itu, tapi kamu belajar dari situ, apa sih yang bisa kamu pelajari dari situasi itu, kayak gitu loh ya. Jadi kayak nggak pernah berhenti sampai di situ gitu loh. Mungkin kamu orangnya yang terus gerak gitu loh, maju, tapi geraknya ini bukan kamu lari kemana kayak gitu, enggak ya, tapi kayak ya itu loh, kamu upgrade terus diri kamu. Nah orangnya tuh kayak seperti itu gitu, kamu belajar dan belajar jadi lebih baik kayak gitu, meningkatkan kualitas kehidupan kamu juga. Makanya tadi aku bilang dengan adanya improving health ini mungkin ya nggak secara fisik juga gitu ya yang kamu upgrade itu, mungkin dari segi belajar tentang mental juga gitu ya. Bagaimana caranya agar kamu tuh bisa menjaga kesehatan mental kamu, pemikiran kamu, pokoknya mengupgrade diri di sini ya. Upgrade diri ini nggak harus dari segi itu aja ya, tapi juga dari luarnya kamu gitu. Contoh nih, kalau dulu kerja kamu tuh begini-gini aja, penghasilanmu begini aja, tapi ini enggak, kamu tuh terus mengupgrade diri kamu, bagaimana caranya agar kamu itu mendapat penghasilan yang lebih lagi gitu loh ya, seperti itu. Jadi kayak enggak nyerah gitu loh dengan hidup ya. Tapi bukan berarti kamu berambisi ingin cepat kaya, cepat banyak duit, enggak gitu loh. Tapi kamu tahu bahwa nggak bisa gitu loh. Makanya tadi aku bilang dengan this situation will improve ini, kamu nggak bisa berada di situasi yang kayak gitu-gitu aja, nggak berada di zona nyaman terus, itu nggak gitu loh. Tapi kamu terus bergerak gitu loh, terus upgrade diri kamu gitu loh, baik dari segi karir kamu, keuangan, ataupun dari personalnya kamu gitu. Karena di sini ada improving health ya. Jadi kayak personal itu bisa berkaitan dengan kesehatan mental kamu, pemikiran kamu, spiritual kamu kayak gitu, dan juga dari materi gitu ya. Kamu orang yang terus kayak move gitu loh, gerak terus maju kayak gitu loh ya. Mudah-mudahan paham yang aku sampaikan gitu ya. Nggak paham ya, ambil poin pentingnya aja. Oke, sekarang kita akan lihat di sini dari segi bagaimana penilaian mereka terhadap kamu gitu. Nggak mudah menyerah di sini ya. Ada yang memang nggak mudah menyerah, tapi ada juga yang mungkin saat ini ya, yang menandakan mungkin ini bisa saja ya situasi kamu yang kamu ingin menyerah dengan hidup kamu saat ini. Bukan menyerah dengan hidup terus kamu ingin mengakhiri hidup, enggak ya gitu. Karena aku juga ngerasa ada beberapa yang situasi kamu mungkin saat ini lagi kurang baik gitu ya. Mungkin kamu butuh menjaga kesehatan mental kamu. Mungkin ada yang lagi ada dalam proses healing, tekanan mental, habis saja mengalami kekacauan dalam hidup, kegalauan gitu ya, baik dari percintaan, karir, keuangan, hubungan, semuanya gitu ya. Mungkin ada yang seperti itu saat ini. Kita lihat bagaimana lawan jenis melihatmu. Di sini ada the Fool. Wow, kamu ini dilihat mereka tipe-tipe orang yang sangat ceria ya, kekanak-kanakan, kadang-kadang impulsif.
Lawan jenis ini macam-macam ya, bisa dia itu teman kamu, bisa dia pasangan kamu, bisa dia orang yang pernah dekat dengan kamu ya, atau PDKT gitu bisa. Sesuaikan aja di sini. Oke. Jadi di sini mereka itu melihat kamu ada the full. Kamu itu tipe orang yang ceria ya, sebenarnya ceria, polos gitu ya, bawaannya tuh happy aja gitu loh. Bisa dibilang menyenangkan gitu. Kamu orangnya polos di sini, menyenangkan. Dan aku lihat juga cukup tulus sih ketika kamu berteman dengan seseorang atau dekat dengan seseorang tuh, kamu tuh kayak ya kosong gitu ya, kayak nggak mikir gitu, ini baik, ini orang baik atau enggak, itu enggak gitu loh. Yang jelas oke, dia bersahabat dengan kamu, dekat dengan kamu, ya udah kamu jalan gitu ya, baik dari persahabatan atau ataupun mungkin hubungan gitu ya, karena bisa saja yang menilai kamu ini orang yang sudah pernah berhubungan dengan kamu gitu ya, seperti itu ya, tipe orang-orang yang seperti itu. Kamu ini orang yang impulsif gitu ya, ceroboh gitu. Namun kadang-kadang kamu itu juga dilihat mereka tuh orang yang mementingkan diri sendiri ya, egois gitu. Karena juga ada Five of Swords di sini, ingin menang sendiri, and the Fool ya, orang yang egois gitu, masih kekanak-kanakan gitu. Ingin maunya menang sendiri, apa maunya kamu aja yang diturutin gitu. Kadang-kadang tuh kamu orangnya seperti itu, egomu tinggi, keras kepala gitu ya, impulsif, egois kayak gitu. Namun di sisi lain kebaikan di sini tuh kebaikannya ada ya, bukan hanya dari sisi negatif juga, tapi dia melihat kamu tuh juga orang yang Three of Wands, yang dimana kamu itu mungkin orang yang punya visi yang jelas ya untuk ke depan gitu ya. Kamu orang yang tahu apa maunya kamu, atau kamu tuh orang yang suka memplanning atau merencanakan sesuatu gitu, dan gak hanya berencana gitu, tapi kamu akan menjalankan rencana-rencana kamu, karena kamu ya itu memiliki visi atau tujuan yang jelas gitu, dan orang yang terus bergerak gitu loh ya. Makanya di sini ada don't stop, seperti yang bilang tadi, kamu ini orang yang terus bergerak maju gitu ya. Three of Wands dengan the Fool ini menandakan orang yang kamu itu kalau misalkan ya sudah punya masa lalu yang buruk itu, kamu gak mau menoleh lagi ke belakang gitu loh, kamu terus maju gitu loh. Jadi kayak ya seperti yang bilang tadi, upgrade diri, upgrade terus gitu loh. Yang perlu dilepas ya lepaskan gitu loh. Masa lalu kamu jadikan pelajaran kayak gitu. Kamu terus maju di sini, bergerak gitu. Kamu meskipun kamu nggak tahu kedepannya kayak gimana gitu ya, tapi kamu orang yang berani di sini, berani bermimpi, berani punya impian gitu ya, orang yang memiliki tujuan gitu, dan kamu akan bergerak ke arah tujuan kamu itu atau impian kamu itu, seperti itu. Bisa dibilang ya walaupun impulsif ya, tapi bisa dibilang pemberani juga sih gitu loh, karena kamu nggak tahu ya apa yang ada di depan sana, tapi kamu berani melangkah gitu, orang yang berani mencoba sesuatu hal yang baru gitu, seperti itu. Dan di Seven of Pentacles ini kamu orangnya sabar gitu, dan juga mereka melihat kamu tuh selain sabar juga orang yang apa ya, pandai menilai ya, kalau aku lihat di sini orang yang pandai menilai. Namun kadang-kadang kamu ini juga orang yang gampang jenuh ya, gampang bosan gitu, mereka lihat tuh kayak gitu ya. Dan Five of Swords ini ya seperti yang ngomong tadi, kalau misalkan berdebat atau berantem itu, kamu itu nggak mau mengalah ya, kamu tuh pengennya menang sendiri gitu ya. Dan kamu tuh juga tipe orang yang mungkin kayak orang yang gengsimu juga tinggi, egomu tinggi gitu ya, orang yang nggak mudah mau minta maaf gitu ya gitu. Kamu orangnya enggak selalu ya seperti yang tadi ya, kayak orang yang enggak merasa bersalah gitu, walaupun kamu itu tahu ya kamu itu salah, tapi di hadapan mereka tuh kamu tuh kayak tunjukin yang enggak, ini bukan salah aku gitu loh. Nah kayak gitu loh ya, tapi kamu tahu di sini kalau kamu tuh sebenarnya salah, karena dengan adanya Seven of Pentacles ini juga kamu itu orangnya sebenarnya apa ya, menilai gitu ya, mengevaluasi ya, suka evaluasi gitu loh, evaluasi diri, evaluasi keadaan atau situasi. Sebenarnya tuh ada yang beberapa di antara mereka tuh tahu gitu loh ya, walaupun kamu egomu tinggi, gengsimu tinggi, nggak mau minta maaf, tapi kamu sebenarnya mereka tuh tahu kamu tuh orang yang
ya punya rasa bersalah gitu ya, bukan nggak punya perasaan gitu, nggak gitu loh, hanya saja memang masih itu tadi loh, impulsif gitu, masih kekanak-kanakan, pengennya menang sendiri, pengennya dimengerti gitu. Tapi ada beberapa di antara mereka tuh tahu ya kalau sebenarnya perasaan kamu tuh seperti itu, ada rasa bersalah gitu, hanya saja kayak nggak mudah gitu loh untuk minta maaf seperti itu gitu, karena ya mungkin mereka lihat dari kamu ingin dilihat tegar gitu ya, ada yang beberapa seperti itu. Makanya dengan adanya Three of Wands ini ya mereka tahu gitu ya, kamu mungkin pernah punya masa lalu yang kurang mengenakan gitu ya, dan kamu gak ingin menoleh lagi ke belakang gitu. Mungkin bisa juga ini berkaitan dengan masa lalu kamu ya yang mereka lihat gitu ya. Mungkin kamu pernah bercerita nih sama salah satu dari mereka gitu, bahwa kamu tuh punya perasaan bersalah sebenarnya, tapi kamu gak mau minta maaf gitu, karena kamu ngerasa ya pokoknya kalau dia gak minta maaf, aku juga gak minta maaf gitu. Nah istilahnya kayak gitu ya. Jadi orang yang gak mudah minta maaf dan juga gak mudah memaafkan gitu. Cuman kamu tahu kalau misalkan orang yang menyakiti kamu minta maaf sama kamu bakal maafin di sini. Cuman kamu gak akan kasih dia kesempatan gitu loh. Contoh nih, misalkan nih temen kamu pernah mengkhianati kamu, bersalah sama kamu ya, walaupun mungkin ada kata-kata kamu yang menusuk dia gitu ya, yang menyakiti dia juga, itu kamu tahu dalam hati kamu juga merasa bersalah gitu, tapi kamu gak akan mengakui itu gitu. Kamu tahu kata-kata kamu menyakitkan gitu loh ya, tapi kamu punya prinsip di sini, kalau dia nggak mengakui kesalahannya, nggak minta maaf sama kamu nggak bakal gitu loh. Makanya kamu biarin aja gitu loh, tah dia pergi aja kayak gitu ya, misalkan ini temen. Tapi kalau dia misalkan kembali sama kamu, minta maaf sama kamu maafin gitu, tapi kamu nggak akan beri kesempatan kedua gitu loh. Maksudnya kamu mungkin nggak akan berteman lagi dengan orang itu, atau mungkin berteman tapi kamu jaga jarak, nggak seperti dulu lagi gitu. Nah mereka ngelihat kamu tuh seperti itu gitu, seperti itu ya. Ada yang tahu gitu, mungkin kamu pernah bercerita dengan dia, bisa juga gitu ya, seperti itu. Dan kalau kamu ini laki-laki juga sama ya, ada yang melihat kamu tuh orangnya sabar gitu ya, dan juga sama ya, orangnya egois, impulsif, kekanak-kanakan gitu ya, seperti itu. Egonya juga cukup tinggi gitu ya, baik perempuan maupun laki-laki di sini dilihatnya tuh seperti itu ya. Egomu cukup tinggi, gengsimu cukup tinggi gitu ya, maunya menang sendiri, nggak mau mengalah gitu ya. Cuman di sini ada sisi baiknya sih. Sisi baiknya tuh kalau misalkan ya ada nih orang lain, misalnya gini, ada orang ngomongin kamu di belakang misalkan ya, itu tuh kamu nggak peduli mereka ngomongin apa tentang kamu, itu kamu nggak peduli gitu, seperti itu. Mereka tahu itu gitu. Tapi di sini walaupun kamu terlihat nggak peduli tuh, kadang-kadang kamu juga stres gitu ya, mikir gitu ya. Cuman ya kamu berusaha untuk berpikiran terbuka aja gitu. Toh kamu nggak seperti yang mereka omongin gitu, biarin aja mereka ngomong begini-begini kayak gitu, seperti itu. Kamu juga orang yang suka petualang di sini ya. Maksudnya petualang nih ya, mungkin kamu suka traveling gitu ya, entah keluar kota, pulau gitu ya, atau keluar negara di sini gitu. Karena ya itu, kamu itu orang yang pokoknya bisa menikmati hidup gitu loh, bawaannya dimanapun tuh kamu ceria gitu, kamu happy, terlihat kamu enjoy, nah seperti itu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.